Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lebih kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu. Are Al-Hadid 20. Coba kita berpikir sejenak. Apa yang dimaksud dengan mata'ul ghurur? Materi yang menipu, kenikmatan yang menipu. Ujian materi harta atau tipuan dunia. Pertama, kita harus mencari nilai pahala dari ibadah yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan sekarang. Aneh. Jadi orang yang sibuk mencari harta seperti di kota-kota tidak sempat berpikir tentang itu. Bisa saja sholat, tapi sholatnya sudah tidak khusyuk karena di sini sudah sibuk dengan harta. Karena pahala tidak dibutuhkan sama sekali, tidak ada manfaatnya. Dalam hidup sekarang tidak ada apa-apanya. Maka kita harus mencari nilai yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan, tidak bermanfaat. Capek-capek sholat, lapar-lapar puasa untuk apa? Bisa ada ya, tapi saya ngebelori Allah. Mana sesuatu banyak si mangkatlah. Nomor 2, kita tidak boleh mencintai yang kita butuhkan. Kita butuh harta, tetapi tidak boleh mencintai. Butuh harta, tidak boleh mencintai. Silahkan cari harta, tetapi tidak boleh mencintai. Kenapa? Kalau mencintai akan memicu perlombaan yang akan mencelakakan manusia. Kata Rasulullah, mal fakr ahsa alaikum, bukan fakir yang aku khawatirkan atas kalian, walakin ahsa antufsatu alaikum dunya kama busitat alal ladin min qablikum. Yang saya khawatirkan jika Allah membentangkan kemakmuran dunia sebagaimana Allah telah pernah memakmurkan umat-umat terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalau sudah kemakmuran dibuka, harta dibuka sebagaimana sekarang mulai ini, ya, kalian akan berlomba sebagaimana orang terdahulu berlomba tentang harta. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kau akan dicelakakan oleh harta sebagaimana harta telah pernah mencelakakan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, Islam bukan anti harta, tapi orang kaya sulit untuk taat. Berat menjadi orang baik dalam kondisi makmurnya, sangat sulit. Maka kalau basatallahu rizqa li ibadihi la bawaw fil ardi walakin yunazzulu biqadri ma yasha. Kalau Allah membentangkan kekayaan di bumi, niscaya manusia semua durhaka. Jadi ditakar harta ini. Ada tipuan dunia yang paling halus, ya. Untuk meraih harta tak perlu dukungan ilmu agama, bahkan tidak perlu agama untuk mendapat harta. Ada yang banyak menipu orang-orang sekarang nih. Untuk meraih harta tidak perlu dukungan ilmu agama, tak perlu ke pesantren, mungkin turunnya redunya. Bahkan lo agama tidak beriman bisa kaya. Sebaliknya, untuk urusan agama, perjuangan dalam bidang agama sangat membutuhkan dukungan harta. Arya penipuan yang paling halus seperti itu. Perjuangan agama, mondok di pesantren, kuliah pasti membutuhkan materi, dukungan harta. Kalau begitu kan bisa dia orang. Untuk apa mondok? 10 tahun mondok akhir kayak ala kubese. Ada yang orang pikir materi. Lebih baik nyari dunia mulai gini. Ada yang kalau baik hele aja.
Jadi untuk meraih harta tidak perlu dukungan agama, dukungan ilmu agama tidak penting, tidak perlu. Sebaliknya berjuang di bidang agama sangat membutuhkan dukungan harta. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di alam materi, Tapi kelak yauma la yanfa'u malun wala banun, pada saat kita dikubur di alam barzakh, alam mahsyar, mana harta kita butuhkan? Nilai yang sekarang kita abaikan itulah kenikmatan yang akan kita nikmati. Pelanggaran kamu di dalam hidup sekarang, mengabaikan tuntutan dan tuntunan agama, ini akan menyiksa kita selamanya dan tidak bisa kembali lagi. Ayo kocak mata ul-wurur. Saya menemukan ayat seperti ini. Man kana yuridul ajlata ajjalna lahu fiha. Siapa menghendaki ajilatah, kebahagiaan yang sekarang. Kan banyak orang menukar kehidupan keselamatan akhirat ditukar untuk kepentingan pragmatis sekarang. Seperti di zaman kampanye cangkok setiap 5 tahun ada pemerataan korupsi, pemerataan sogok menyogok, pemerataan dosa. Ditukar, padahal penentuan masa depan nih. Indonesia mau dijadikan apa? Aspirasi, kemauan dan keinginan kita wakilkan kepada yang kita pilih. Kalau orang beriman harus berpikir ke sana. Di sana ada sedekah jariyah yang dijalankan oleh wakil kita. Jadi ibadah coblosan kita. Tapi orang yang berpikir pragmatis, yang penting sekarang dapat, terima apa? Prinsip agama tidak ada. Sapa orang ngarpaki keuntungan dunia, ajalna lahu fiha manasa, akan ku kontankan ya. Aku berikan segera kehidupan dunia ini. Tapi manasa liman nurid, menurut kehendak aku dan untuk orang yang aku kehendaki. Tidak sembarang arti setiap orang yang ingin dunia pasti dapat, tidak. Summa ja'alna lahu jahannamah yaslaha madmuman madkhura. Apa kena sebab? Orang yang menggebu-gebu ingin mencari keuntungan duniawi, mungkin aku berikan, kata Allah, tapi siap-siap di akhirat akan masuk neraka jahanam, akan menjadi orang yang tercela dan terusir dari rahmat Allah. Kenapa? Karena tadi dibacakan kehidupan dunia ini bukan milik kita. Jadi tujuan hidup harus bertanya kepada pemilik hidup ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika tujuan hidup orang bukan akhirat, dia telah selewengkan tujuan yang ditetapkan oleh Allah, maka terancam. Artinya tidak boleh kita, tujuan hidup kita sebagai orang beriman hanya duniawi. Sekarang dengan keterbukanya sinyal internet, jadi apa yang pernah diberitakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, ulama dunia, a'immatal mudilli, du'atun ala bawi jahannam, imam-imam yang menyesatkan, orang-orang yang mengajak di pintu neraka jahanam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menerima ajakan di pintu jahanam, maka mereka akan melemparkan orang itu ke neraka jahanam. Sudah tampak semua. Jadi dia
menyelewengkan. Tujuan hidup manusia jangan membuat sendiri programnya dia. Harus mengikuti yang punya mati punya hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata ya. Menciptakan mati dan hidup Allah. Allah yang punya rencana. Allah yang menetapkan tujuan hidup manusia. Tinggal manusia mengikuti saja. Maka ketika tujuan hidup hanya dunia, terancam dia ke neraka. Cuma jangan kecil hati, apakah orang yang tujuan dunia tidak mencapai dunia? Enggak, di ayat lain disebutkan dia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Coba pikir dia. Siapa orang ngarepake kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahu, akan kupenuhi amal mereka. Tidak usah sholat subuh, tidak usah sholat duha, pergi ke pasar dapat uang, tidak akan dirugikan dengan usahanya itu. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka yang berusaha duniawi itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Cuma ini mereka yang materialis, mengorbankan agama demi dunia, mungkin dapat dunia, mungkin tidak dapat. Dapat maupun tidak dapat, kalau orientasinya duniawi, ulaika, mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak punya apa-apa kecuali neraka. Kan ada orang masuk surga tanpa hisab. Ini masuk neraka tanpa hisab. Alhamdulillah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu yamalun. Terhapus semua yang diperbuat. Apa jeung tujuan duniawi tidak akan berpahala. Terhapus semua. Sia-sia apa yang diperjuangkan dulu. Surat Hud ayat 15-16. Luar biasa.